Alhamdulillahirabbil alamin asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu anhu li sahabati Rasulillah ajma'in. Syukur kita kepada Allah, pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Serta selawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir kita. Kita lanjutkan di surat Al-Ghasyiyah yang sebelumnya sudah kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmi wa la yughni min ju'. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawali surat Al-Ghasyiyah ini dengan istibda, dengan tabda'u bi surah hadhihi surah, dengan istifham, dengan bertanya. Biasanya di dalam bahasa itu kalau hal itu jawabannya adalah apakah, itu jawabannya antara iya atau tidak ya. Jadi kalau orang bertanya menggunakan kata hal, itu jawabannya na'am aw la. Lalu Allah menggunakan kata hal ataka hadithul ghasyiyah. Kata ata itu telah datang. Tapi dalam bahasa Arab yang sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kata ata itu sesuatu yang mudah Allah datangkan kepada manusia. Misalnya walaqad ataina Luqmanal hikmah. Jadi sesuatu yang mudah yang Allah datangkan, Allah menggunakan kata ata. Tetapi sesuatu yang sangat besar Allah datangkan, Allah menggunakan kata jaa. Misalnya idza jaa nasrullahi wal fath. Berarti itu sesuatu yang luar biasa yang Allah persembahkan. Kalau Allah bertanya menggunakan kata hal, bukan berarti minal mustafhim wa minal mustafhim minhu wa mal mustafhim anhu. Bukan berarti Allah itu tidak tahu. Allah itu hanya mengungkapkan bi annal mustafham fi ma yakhtab wa huwal haq. Al-haq al-munazzih an yafhama an la yafham. Karena Allah itu Maha tahu, tidak mungkin Allah bertanya, karena Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Maka disebutkan di sini adalah inna nutqa bil hukmi min indi kana khabaran fa hiya qaulul haq alam nasrah laka sadra. Sebenarnya fungsinya adalah untuk membukakan hati manusia itu. Karena manusia itu sebenarnya sudah tahu tentang hal itu, lalu Allah ingin bertanya tentang apa yang sudah kita ketahui dan diulang kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pembicaraan tentang hari kiamat ini bukan perkara yang Allah
sudah tidak bicarakan sebelumnya, tapi Allah sudah bicarakan sebelumnya. Tapi Allah ingin ingatkan kembali. Untuk apa? Untuk supaya hati kita ini terbuka dengan al-Islam. Jadi sebenarnya khitabnya ini kan kepada orang kafir, Pak. Khitabnya kepada orang kafir, yang diajak bicara itu orang kafir. Nah, supaya apa? Supaya mereka sadar kembali, paham kembali. Maka Allah menggunakan kata hal. Hadis itu juga berita, artinya adalah berita. Makanya di dalam Al-Quran itu, walaupun sepertiga yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kisah-kisah, tapi cara Allah berkisah dengan cara-cara yang berbeda masing-masing surat. Ya, kalau surat Al-Anfal misalnya Allah menjelaskan dari belakang ke depan. Ya, kalau di surat yang lain, misalnya surat Yusuf, Allah bicara dari depan ke belakang. Jadi ada pola-pola yang sebenarnya ketika kita melihat pola-pola yang ada di dalam Al-Quran, menuntut kita untuk berpikir. Yang kedua, untuk menunjukkan hati kita akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu, Pak, beragam yang dilakukan oleh Allah untuk membuka hati manusia ini, ya, hati manusia ini. Maka Allah mengatakan, Al-Ghasyiyah, tidakkah telah datang kepada kalian berita tentang Al-Ghasyiyah, kata Allah, dan setiap berita itu aku polakan dengan pola yang berbeda antara satu dengan yang lain, kata Allah. Namun hati manusia ghisyawatu walahum azabun azim. Ada hati manusia ini yang tertutup. Kenapa tertutup? Karena yukadzibuna biddin. Jadi orang yang mendustakan yaumul akhir itu hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menggambarkan ghisyawah. Kenapa Allah menggunakan kata hal? Berarti sebelumnya pernah Allah ingatkan, Allah perlihatkan, Allah tunjukkan, Allah perdengarkan. Ya. Kita ini kan sudah berulang-ulang mungkin ya, Pak. Sudah berulang-ulang Allah perlihatkan kekuasaannya, Allah tunjukkan kekuasaannya, Allah perdengarkan kekuasaannya. Makanya Allah mengulang, walahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tetapi la yafqah, tidak paham. Karena hati ini adalah sumber dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu akan masuk ke hati kita ini. Tapi kalau seandainya apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita saksikan belum menyebabkan kita alam nasrah laka sadrak, maka ada kemungkinan hati kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti hadisul ghasyiyah itu pada hari semua Allah tutup. Allah tutup, Pak. Jadi alhamdulillah, bagaimana kondisi yaumul akhir itu? Pertama memang penglihatan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disebut la mahjubun. Ya, la mahjubun. Sesuatu yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ditutup? Mahjub. Mahjub itu yang dilihat kita tidak bisa, karena tasla naran hamiyah. Yang kedua adalah narul jahim. Jahim itu api itu selalu menyala, seperti singa yang mengikuti kemana perginya seekor kijang itu. Dia gerak ke sini, pergi ke sini, gerak ke sini, pergi ke sini, sehingga tidak bisa melihat. Orang di neraka nanti
orang di neraka nanti, apakah mereka tidak bisa melihat orang berada di surga? Bisa, Pak. Bisa melihat. Karena kenikmatan orang mukmin, ya, wujuhu yauma idzin nadhirah. Orang mukmin itu dapat kenikmatan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika mereka melihat Allah, wujuhu yauma idzin nadhirah. Nadir itu artinya kalau jenengan melihat sesuatu yang indah dan jenengan kagum dengan melihat itu, mata kita mungkin tidak bisa bergerak, hanya melihat, kagum. Dan saat itulah tidak ada keinginan yang lain kecuali hanya ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita puas. Puas. Kalau di dunia ini kan tidak ada puasnya, Pak. Tidak ada puasnya. Kalau di akhirat nanti apa yang sudah Allah persembahkan itu sempurna. Yauma idzin nadhirah. Allah memperlihatkan itu seperti buah yang ranum. Ya. Maka Allah melanjutkan. Nah, nanti orang yang di neraka itu tidak bisa melihat Allah. Kenapa? Karena bil jahil, narul jahil. Jadi api ini menutupi mereka. Tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hal ataka hadisul ghasyiyah. Semua ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wujuh yauma idzin khasyiyah. Kemarin sudah kita sedikit sampaikan tentang kaidahnya bahwa wujuhun itu sebenarnya bentuk daripada mubtada. Kalau mubtada itu sesuatu yang diterangkan. Biasanya di dalam bahasa Arab sesuatu yang diterangkan itu pakai bentuk alif lam atau nama orang, sesuatu yang dikenali. Tetapi di sini enggak. Ya, kemarin kita sampaikan. Loh, ini berarti nyalahi kaidah bahasa Arab, tidak. Karena kaidah bahasa Arab itu bersumber dari Al-Qur'an. Wujuhun menunjukkan kalau Allah menggunakan alif dan lam, al-wujuhu berarti semua, Pak. Yang tidak bisa melihat berarti semua. Na'udzubillah ya. Jadi kalau satu alif lam itu muncul, maka berarti semua manusia tidak bisa mendapat apa? Semua manusia akan merasakan khasyiyah itu. Khasyiyah. Tapi Allah mengatakan wujuhun, tidak pakai alif lam, untuk menunjukkan sebagian. Menunjuk sebagian, tetapi ada dommahnya. Wujuhun, sebagian, tetapi sebagian itu cukup banyak. Wujuhun yauma idzin. Nah, yang ditekankan oleh Allah, kalau biasanya kita menunjuk sesuatu, saya makan di dapur. Nah, ini kan dapur ini kan menunjukkan keterangan, berada di akhir. Tapi Allah letakkan di tengah, Pak. Wujuhu yauma idzin. Sebenarnya yang Allah ingin tunjukkan yang mana? Yang Allah utamakan adalah keterangannya itu. Karena pada hari itu, kata Allah, yauma idzin, kata Allah, maka ada orang-orang yang khasyiyah. Beda, Pak. Khasyiyah di dunia dengan khasyiyah di akhirat itu berbeda. Kalau orang khasyiyah di dunia itu lahir dari hatinya dan tampak pada tubuhnya. Ya, jenengan melihat seperti Umar bin Khattab, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Umar pingsan ketika membaca surat ini. Jadi hati dan tubuhnya itu bergerak karena khasyiyahnya. Makanya orang yang khusyuk itu terkadang, saat dia membaca surat tertentu dia menangis. Kadang Nabi itu, Pak, sholat tahajud hanya baca satu ayat pendek, diulang-ulang, dan itu mencucurkan air mata. Nah, mungkin tangannya gemetar,
mungkin air matanya keluar, mungkin bulu kuduknya naik, tapi bukan karena takut ya. Kalau sholat sendirian malam, nah, ternyata ada yang ngaminin di belakang. Apalagi sholatnya di rumah, ya, sholatnya di rumah, tak terasa walatolin, semilir angin lewat di leher, wah, bulu kuduk naik. Nah, itu bukan khosyiah, Pak. Itu namanya khauf. Itu namanya takut. Takut dengan apa? Enggak tahu lah. Nah, jadi khosyiah di dunia ini dari hati ke gerak tubuh kita ini. Tapi di akhirat nanti yang khosyiah itu bukan dari hati, tapi memang karena takut. Getarnya tubuh itu karena takutnya sangat luar biasa. Kenapa Pak takut? Karena amilatun nasibah. Karena memang amil itu dari kata amila, orang bekerja. Bekerja itu kan mestinya ada istirahatnya. Tapi suatu saat nanti ada orang yang di neraka itu, ketika itu dia itu seperti orang yang kecapean. Ya, karena apa? Terus bekerja, karena tidak ada istirahatnya. Tidak ada istirahatnya. Seperti kita melihat seseorang yang pulang dari bekerja kecapean sangat luar biasa, itulah yang terjadi kita lihat nanti orang-orang yang di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat itu tidak berhenti Pak untuk mengazab manusia. Kenapa? Kalau manusia yang menyiksa manusia juga punya batasan tenaga untuk menyiksa. Kadang dia istirahat. Tapi nanti di yaumil akhir kelak pertanyaannya, apakah malaikat itu capek menyiksa manusia? Enggak. Makanya manusia itu amilatun nasibah. Dia seperti orang yang kecapean sangat luar biasa karena siksa yang begitu dahsyat. Begitu dahsyat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya tidak heran kenapa ketika malaikat mengkabarkan kepada Nabi ada satu lubang nanti di yaumil akhir itu Allah siapkan untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi pingsan, sampai Nabi sujud 3 hari 3 malam, kecuali saat berkumandang azan Bilal bin Rabah. Kenapa? Karena dahsyatnya api itu sangat luar biasa di lubang itu nanti. Maka lubang ini kata malaikat diperuntukkan untuk orang yang fahisyah. Fahisyah itu 3. Pertama orang penzina, yang kedua orang pembunuh, yang ketiga adalah orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang selanjutnya, ketika sudah capek sangat luar biasa itu amilatun nasibah. Jadi seperti kita bekerja di muka bumi ini, tapi kita tidak dapat hasil apa-apa, hanya capek yang kita dapatkan. Ada nggak orang yang hanya capek di dunia ini, tidak dapat apa-apa di akhirat? Ada Pak. Ya, yauma, pada hari itu dia hanya merasakan kecapeannya. Sudah tidak mampu apa-apa, miskin, kehidupannya susah, berdatang bersilih berganti musibah kepadanya. Hari ini lain, besok lain lagi, besok lain lagi, berganti. Dan Masya Allah, dan dia merasakan amilatun nasibah. Di dunia kehidupannya capek dengan dunia ini, di akhirat dia capek dengan kehidupan akhirat. Na'udzubillah. Ya. Alangkah nikmatnya seorang mukmin, ya, seperti Utsman bin Affan itu. Apa kurangnya Pak? Kaya raya, 2 anak Nabi, nikah dengan beliau, gitu ya, dijamin masuk surga
ya. Kayak orangnya khasyiah, ya. Kalau Utsman bin Affan sholat di malam hari, takadu salasina juz'an, hampir 30 juz satu malam itu. Kalau sholat malamnya Utsman bin Affan itu, sampai malaikat itu Pak malu, malaikat aja malu ketemu dengan Utsman bin Affan ini. Jadi Masya Allah, karena kemuliaannya Utsman ini dan matinya Utsman itu sebelumnya bermimpi dengan Rasulullah di waktu asar, karena memang tidak diperbolehkan untuk ke Masjid Nabawi ketika itu, karena ada musuh yang mengepung rumahnya Utsman bin Affan ini, sampai dia bermimpi dengan Rasulullah. Ya, apa kata Rasulullah? Sama Pak, karena Utsman ini orangnya lembut. Ada apa dengan engkau wahai Utsman? Kata Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini tidak diperbolehkan datang ke rumah karena ke masjidmu wahai Rasulullah, oleh musuh-musuh ini ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Gak usah khawatir, nanti sebelum maghrib engkau akan berbuka puasa dengan aku, dengan Abu Bakar Siddiq ini, katanya. Dengan Abu Bakar Siddiq ini, jangan khawatir. Nah, setelah bangun, dia bercerita ke istrinya. Setelah itu masuk pasukan itu dan menusuk Utsman bin Affan, muncrat darahnya sampai ke Al-Qur'annya Utsman, dan persis yang kena darah itu wa kafa billah, cukup Allah. Ya. Jadi Quran itu masih ada Pak di Turki. Jadi Masya Allah, betapa nikmatnya orang yang seperti ini. Dia dapat dunia, ya, dia mendapatkan akhirat di dunia. Ada orang yang sudah mendapatkan akhirat, surga itu di dunia, sudah mendapatkan. Dua anak Nabi nikah dengan Utsman bin Affan, apa kurangnya Pak? Sempurna. Ya, hidupnya Utsman bin Affan itu sempurna. Kalau Walid bin Abdul Malik meninggalkan harta kekayaan kepada anaknya itu 80 triliun, maka Utsman bin Affan lebih daripada itu. Kekayaannya Utsman bin Affan itu. Jadi Masya Allah. Maka supaya kita tidak terlalu capek dengan dunia ini, maka Allah berikan kita tempat. Apa tempatnya Pak? Majlis-majlis seperti ini, masjid-masjid seperti ini. Untuk apa? Karena sholat kita ini adalah roha. Sholat kita ini tempat kita istirahat. Apa yang istirahat? Hati kita yang khasyik tadi itu istirahatnya di sini, di sujud-sujud kita ini. Maka beruntungnya orang yang beriman itu adalah dia walaupun capek bekerja di luar sana, tapi dia masih memiliki satu tempat di mana dia beristirahat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatan kita adalah kita masih sempat sholat. Masih sempat sholat. Ya. Maka gambaran di ayat yang keempat Allah mengulang, Allah menyampaikan tasla naran hamiyah. Ya. Jadi kalau di ayat yang lain narul jahil, ya, api yang menyala mengikuti kemanapun orang itu bergerak, ini namanya narul jahil. Tapi di surat Al-Ghasyiyah ini naron hami. Ya. Kalau orang demam itu namanya huma dalam bahasa Arab. Huma, menggigil itu namanya huma. Kenapa ente? Huma. Huma berarti demam menggigil. Pernah demam menggigil, Pak? Apa yang jenengan lakukan? Oh, ada yang pakai selimut tebal 4 lapis gitu ya. Kenapa? Karena menggigilnya luar biasa.
menggigil ini ilustrasi yang Allah tunjukkan kepada orang Quraisy bahwa huma itu pernah mereka rasakan. Karena ada penyakit di Quraisy itu yang penyakitnya disebut dengan huma. Sehingga imajinasi mereka tentang huma itu sangat mudah mereka pahami. Kenapa? Karena itu pernah terjadi kepada diri mereka. Kalau kita apa, Pak? Covid. Yang sudah pernah kena Covid, tapi nggak separahnya huma mungkin ya. Kalau huma itu, Pak, kena pagi siang mati. Ya, kena pagi siang mati. Kalau saya kena, istri saya nggak apa-apa. Kena Covid maksudnya, nggak apa-apa. Nah, menggigilnya ini Allah ilustrasikan kepada orang kafir bahwa tasla, bahwa api yang aku bakar itu, kata Allah, akan membuat kalian menggigil, kata Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Amilatun nasibah, capeknya luar biasa. Yang kedua adalah menggigilnya juga sangat luar biasa. Huma, ya, huma. Jadi kalau jenengan nanti demam, menggigil, maka baca ayat ini, tasla naran hamiyah. Nah, karena itu mungkin ya Allah ingin tunjukkan kepada kita di dunia ini loh, ini bagian kecil daripada. Nah, orang menggigil itu, Pak, orang demam menggigil itu karena dingin. Jadi azab itu apakah selalu api itu panas? Puncak dari panas itu adalah bardun. Afakun nari bardan. Puncak daripada panas itu adalah dingin. Allah juga menyiksa kita dengan rasa dingin yang sangat luar biasa. Bukankah menggigil orang demam, ya? Demam itu kan ada yang merasakan dingin yang dahsyat. Nah, sama, Pak. Nanti ada orang yang disiksa nanti di yaumil akhir kelak, bukan karena panasnya, tapi karena dinginnya yang begitu dahsyat. Jangan kira, Pak, orang di Eropa sana itu hidupnya enak. Kita lihat kan begitu. Wah, enak ya, ada saljunya gitu ya. Tapi apa ya enak? Ambon itu yang banyak palanya itu, yang banyak rempah-rempahnya itu pernah mau ditukar dengan Amerika Serikat, negara Amerika Serikat yang dijajah oleh Belanda sebagian itu, mau ditukar, Pak. Karena menurut mereka, karena harga rempah seperti buah pala itu harganya ratusan juta, 180 juta per kilo, Pak, zaman itu. 180 juta per kilo. Kenapa? Karena rempah itu dipakai untuk mengawetkan makanan di Eropa sana itu. Kalau nggak diawetkan di musim dingin nanti, makanan mereka akan rusak. Nah, salah satu alat pengawetnya adalah buah pala itu. Nah, ini Pak Yunus ini lebih paham. Buah pala itu yang dijadikan alat buat pengawet supaya bisa bertahan. Masya Allah. Jadi Al-Wasiyah ini dengan tampilannya yang berbeda. Nah, nanti kita lanjutkan bagaimana makanan orang-orang yang berada, makanan dan minuman orang-orang yang berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita, Allahumma ajirna minan nar. Semoga Allah jauhkan kita dari api nerakanya Allah. Azabahu fid dunya wal akhirah. Azabnya Allah di dunia dan di akhirat. Aku qauli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.